Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang telah sampai di desa penempa pedang demi menemui Hagane Zukasan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 101 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 101 ini Tanjiro berkunjung ke desa penempa pedang. Di sana dia bertemu dengan beberapa orang penting. Bahkan secara mengejutkan, Tanjiro bertemu juga dengan dua pilar pemburu iblis. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Tanjiro yang menemui kepala desa dari desa penempa pedang. Kepala desa itu memiliki postur tubuh yang paling mungil dari seluruh penduduk desa. Meski begitu, dia menegaskan jika dirinya adalah penempa pedang terbaik. Setelah memperkenalkan diri, kepala desa itu meminta Tanjiro untuk menundukkan kepala sampai menyentuh lantai. Maksudnya memberikan salam hormat. Tapi saking antusiasnya, Tanjiro sampai membenturkan kepalanya itu ke lantai dengan sangat keras. Melihat sikap yang Tanjiro tunjukkan, kepala desa tersebut memberikan beberapa cemilan kue untuk dimakan sambil memperbincangkan beberapa hal. Sambil berbincang-bincang dan memakan camilan yang disuguhkan, Tanjiro mendengarkan perkataan dari kepala desa itu. Beliau menjelaskan jika keberadaan Hotaru masih belum diketahui oleh para warga, dan pihak keamanan desa sedang mencari penempa pedang tersebut. Dia juga meminta Tanjiro untuk bersabar menunggu sampai Hotaru bisa ditemukan. Mendengar perkataan barusan, Tanjiro menyadari jika nama lengkap penempa pedangnya adalah Hagane Zuka Hotaru. Kepala desa bercerita jika dialah yang memberi nama orang tersebut. Meskipun dia sendiri terus memarahi kepala desa itu, karena menurutnya nama itu terlalu imut. Kepala desa menambahkan jika sejak kecil dia memang selalu seperti itu. Sifat Hotaru memanglah mudah marah dan kabur entah kemana. Kepala desa tersebut meminta maaf atas sikap yang telah Hotaru lakukan kepada Tanjiro. Akan tetapi, Tanjiro malah balik meminta maaf karena telah sering merusak dan meretakkan pedang yang Hagane Zukasan berikan. Namun, kepala desa itu menyanggahnya. Beliau memberitahu jika itu adalah salah Hotaru sendiri karena telah membuat pedang yang bisa rusak. Mendengar penjelasan barusan membuat Tanjiro jadi bingung. Pihak keamanan desa berkata jika setelah mereka menemukan penempa pedang itu, mereka akan segera menangkapnya dan membawa Hotaru ke sini. Dia juga meminta Tanjiro untuk tidak merisaukan apa yang sedang terjadi. Tapi setelah melihat sikap pihak keamanan yang seperti emosi itu, dia meminta mereka semua untuk tidak terlalu kasar kepada penempa pedang tersebut. Kakek kepala desa itu juga mendengar info kalau tubuh dari Tanjiro masih belum pulih sepenuhnya, dan hal tersebut membuatnya belum boleh menerima misi dari korps pemburu iblis. Jika sampai nanti Hotaru belum membuatkan Tanjiro pedang lagi, setidaknya sampai dia pulih, maka pihak desa akan mencarikan penempa pedang yang lain. Sebelum mengakhiri ramah tamah itu, kepala desa mempersilahkan Tanjiro untuk berendam di pemandian air panas. Karena pemandian milik desa pedang tersebut memiliki kelebihan dalam pemulihan tubuh setiap pemburu iblis yang mau mampir. Tidak lama setelah itu, salah seorang pemandu memberitahukan kemana arah menuju tempat pemandian tersebut. Pemandian air itu berada di puncak bukit yang berada di sebelah desa. Sambil Tanjiro memulihkan staminanya, mereka akan mempersiapkan makan malam di penginapan. Akan tetapi, tiba-tiba Kanroji Mitsuri sang pilar cinta berlari menghampiri Tanjiro dengan kondisi sedang menangis. Kanroji-san bercerita jika dia telah diabaikan oleh seseorang di pemandian air panas itu. Tanjiro bingung siapa orang yang Kanroji-san maksud, karena pilar cinta tersebut juga tidak tahu siapa nama orang yang mengabaikannya barusan. Melihat pilar cinta itu yang murung dan seperti telah kehabisan tenaga, Tanjiro mencoba menghiburnya dengan bercerita jika warga desa sudah selesai memasak makan malam. Mendengar cerita barusan membuat raut wajah Kanroji-san yang awalnya murung berubah menjadi tersenyum bahagia. Dan akhirnya dia kembali ke desa dengan kondisi riang gembira. Sepertinya pilar cinta satu ini emang doyan makan ya guys. Beberapa saat kemudian Tanjiro sampai di tempat pemandian air panas. Namun secara tak terduga, dia seperti dilempari sesuatu oleh seseorang. Tanjiro kaget karena dia dilempari cuilan gigi oleh orang yang tidak dia kenal. Ternyata setelah melihat dengan seksama, orang tersebut adalah Shinazugawa Ge-nya yang kebetulan juga sedang mandi. Melihat ada orang asing yang datang, bukannya menyapa, Ge-nya malah mengusir pemburu iblis itu. Si Tanjiro yang diperlakukan seperti itu malah melepas pakaiannya dan segera menceburkan diri ke dalam pemandian.
Sambil mendekati Genya, Tanjiro bertanya beberapa hal kepadanya dan berusaha mengakrabi pemburu iblis itu. Namun melihat sikap yang Tanjiro tunjukkan malah membuat Genya jadi semakin emosi. Akhirnya Genya pergi meninggalkan Tanjiro dan Nezuko di pemandian air sendirian. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai mandi di air panas, Tanjiro makan malam bersama Kanroji-san. Mereka membicarakan beberapa hal, termasuk soal Genya yang Kanroji-san temui saat berada di pemandian. Kanroji-san menyadari jika pemburu iblis itu satu marga dengan Shinazugawa-san, sang pilar angin. Tapi sepertinya hubungan keduanya seperti sedang tidak akur. Tanjiro berharap bisa ngobrol dengan Genya saat makan malam. Namun Kanroji-san bercerita jika pria itu tidak akan datang, karena dia memberitahu para warga kalau dia tidak ikut makan malam. Mengetahui hal itu, akhirnya setelah selesai makan, mereka berinisiatif untuk membawakan sisa makanan ke kamar Genya. Saat berjalan di dalam lorong penginapan, Tanjiro sempat bertanya, kenapa Kanroji-san mau menjadi pemburu iblis? Ternyata alasannya sungguh konyol. Dia bergabung dengan korps itu karena ingin bertemu dengan pria yang mau menikahinya. Mendengar jawaban tersebut membuat Tanjiro berkeringat kebingungan. Tidak lama setelahnya, mereka akhirnya sampai di kamar Genya berada. Sayangnya saat itu Genya tidak ada di dalam kamar. Tidak lama setelahnya ada Kakushi yang datang dan menginformasikan jika pedang pesanan Kanroji-san hampir siap untuk digunakan. Dia diminta untuk mendatangi tempat penebak pedang agar bisa mendapatkan sentuhan terakhir. Sebelum berangkat, Kanroji-san mengucapkan salam perpisahan kepada Tanjiro dan Nezuko. Menurut pilar itu, mereka yang berhasil selamat setelah bertarung melawan iblis bulan atas, hal tersebut adalah pengalaman hidup yang sangat berharga. Dan bisa dibilang mereka telah melakukan latihan secara langsung, seperti berlatih menjadi pemburu iblis selama 10 tahun lamanya. Menurut Kanroji-san, Tanjiro dan Nezuko sudah jauh lebih kuat daripada saat pertemuan mereka pertama kali dulu. Dia juga mengaku akan mendukung usaha dari kedua saudara itu dalam menumpas para iblis. Sambil menunjukkan raut muka seriusnya, Tanjiro merespon dukungan itu dan berkata jika jalannya masih panjang dan banyak hal yang harus dia lakukan, khususnya dalam mengalahkan Kibutsuji Muzan. Bila sikap gagah seperti itu membuat Kanroji-san seperti jatuh hati kepada pemburu iblis tersebut. Sambil mendekati Tanjiro dengan sikap seperti mau menggoda, Kanroji-san memberitahu jika dia telah mendengar ada senjata rahasia di desa ini dan katanya senjata itu bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Pilar cinta tersebut menyarankan Tanjiro untuk mencari benda itu sesegera mungkin agar dia bisa meningkatkan level bertarungnya ke tahap yang lebih tinggi. Dan tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun berpisah. Melihat respon yang Kanroji-san tunjukkan barusan membuat Tanjiro sampai mimisan. Dia seperti tidak kuat menahan godaan dari pilar cinta tersebut. Setelah menerima informasi itu, keesokan paginya Tanjiro benar-benar pergi ke dalam hutan yang berada di dekat desa untuk mencari di mana senjata yang dimaksud. Lokasi dari hutan desa itu menurut Tanjiro amat sangat bagus. Namun sayangnya dia masih bisa mencium bau pemandian, meskipun lokasinya sudah jauh. Tidak lama setelah dia berjalan, secara tak terduga dari kejauhan, Tanjiro seperti melihat ada seorang anak kecil yang sedang berbicara dengan seorang pilar. Ternyata pilar yang diajak bicara itu adalah Tokito Muichiro, sang pilar kabut. Apa yang sebenarnya pilar kabut itu lakukan di dalam hutan desa penambah pedang sekarang ini? Apakah dia juga mencari senjata rahasia yang pernah Kanroji-san ceritakan itu? Sayang sekali, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 101 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 101 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang melihat Muichiro, sang pilar kabut di dalam hutan, dan dia sedang berbicara dengan seorang anak yang sepertinya pilar tersebut juga berencana mencari senjata rahasia yang dimiliki oleh desa penebak pedang itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.